apa kabarmu? Puji Tuhan sehat. Gimana kabarnya Acit? Luar biasa. Tahu nggak Cika? Apa tuh? Tahun baru ini ada berita yang baru loh. Berita yang baru? Berita baru gimana? Itu di sekolah minggu kita. Apa tuh? Kamu mau denger Kak? Ya. Apa tuh? Kita tanya sama Lause aja ya. Lause? Mana Lause? Itu di belakang kamu. Halo Lause. Acit. Halo Cika. Acit. Ya, hari ini Lause mau memberikan satu berita yang baru. Ada berita apa sih? Katanya Acit ada berita nih. Sekolah minggu kita yang kelas kecil, batita, balita, kelas kecil dan kelas tengah akan ibadah melalui Zoom. Dan dilaksanakannya setiap minggu ketiga mulai bulan Januari. Nah, jam berapa Lause? Nah, acaranya kita akan mulai dari jam 10 pagi. Jadi papa dan mama, tolong siapkan ya. Anak-anak akan ibadah secara Zoom. Nanti akan ada di WA grup orang tua yang akan di-sharekan oleh Lause-Lause-nya. Betul sekali. Dan juga untuk link Zoom-nya akan di-share di situ juga. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut gimana Lause? Oke, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh menghubungi nomor telepon berikut ini. Nah, anak-anak, sampai jumpa di acara Zoom Sekolah Minggu kelas kecil. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Dadah. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya luar biasa ya, seperti Lause Fitri. Kenapa luar biasa? Karena kita mau beribadah bersama-sama, mau memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama. Jadi, Lause Fitri mau mengajak semuanya untuk berdiri. Ayo, semuanya berdiri seperti Lause Fitri. Kita mau mengawali kebaktian ini dengan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Yuk, semuanya semangat ya. Ayo semua bergoyang. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan,
Ya, biarlah nama Tuhan dipuji, baik siang dan malam. Ya, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami bisa berkumpul, kami bisa beribadah bersama-sama walaupun secara online Tuhan, walaupun secara virtual Tuhan, tapi sukacita tidak hilang dari kami karena Tuhan selalu beserta kami. Tuhan, sekarang kami mau memuji, memuliakan Tuhan, berkati kami, biarlah kami konsentrasi, biarlah kami selalu semangat untuk menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, masih ada sukacita? Masih ada? Sekali lagi, masih ada sukacita? Oh, masih ada, benar sekali. Kalau masih ada sukacita, kita masih berdiri lagi nih. Ayo, kita mau menyanyikan satu lagu Big or Small. Ya, pasti semua adik-adik udah tahu. Yo, semuanya harus girang seperti Lause Fitri. Tuhan cinta semuanya, baik yang kecil, besar, tinggi, dan pendek. Semua Tuhan cinta. Oke, ayo kita nyanyi bersama-sama. Semua bergoyang ya. Big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Ayo semua bergoyang yuk. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Ya, benar sekali ya. Tuhan itu mencintai semuanya tanpa terkecuali ya. Dan kita tidak sendiri, Tuhan selalu menyertai kita. Kita bisa melewati apapun, kita bisa mengerjakan apapun. Ya,
Jangan khawatir, Tuhan selalu menyertai kita. Oke adik-adik, gak terasa nih kita mau memberikan persembahan. Yuk semuanya persiapkan persembahannya. Boleh minta tolong sama mami atau sama dedi atau siapapun yang ada di rumah. Minta tolong supaya mengisi atau memberikan persembahannya melalui barcode yang sudah tersedia. Nah, sambil memberikan persembahan, kita mau menyanyikan lagu persembahan kami. Kita menyanyikan dengan sukacita, dengan penuh rasa bersyukur kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya apa yang telah kami berikan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami selalu bersuka cita, selalu memuji Tuhan dan selalu memuliakan Tuhan melalui apa yang telah kami berikan. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik. Wah, tidak terasa lagi nih kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawa Lause yang luar biasa. Kira-kira firman Tuhannya tentang apa ya? Ceritanya tentang apa ya? Pasti semuanya penasaran ya? Sama, Lause Fitri juga penasaran. Nah, daripada penasaran, ayo kita dengarkan bersama-sama. Tapi sebelum kita mendengarkan, kita mau menyanyikan satu lagu. Ada satu sobatku yang setia. Ya, kita semangat lagi. Kita berdiri lagi yuk. Yuk. Ada satu sobatku yang setia. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya
Minggu adik-adik di rumah. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya adik-adik kita mau bersatu di dalam doa dulu ya. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Tuhan, biarlah Tuhan yang berada di tengah-tengah kami, memberikan kami pengertian, memberikan kami pemahaman yang baik tentang firman Tuhan hari ini. Dan biarlah apa yang telah kami dengarkan melalui firman Tuhan hari ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Nah, adik-adik di rumah, puji Tuhan hari ini kalau kita bisa mendengarkan firman Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan ya bagi kita. Nah, adik-adik jangan lupa setiap kali sudah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus menanamkan di dalam hati dan juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik ya. Oke adik-adik? Ya, adik-adik, Sedih mau bertanya dulu ke adik-adik di rumah. Kira-kira hari ini kita bercerita tentang apa ya adik-adik? Ada yang mau berpendapat? Kira-kira hari ini kita bercerita apa? Tentang kasih. Ya, tentang apa lagi adik-adik? Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Hah? Bertobatlah. Bertobatlah. Adik-adik, itu siapa yang ngomong? Coba kita dengar lagi. Kita dengar lagi adik-adik. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah. Hah? Siapa ya yang ngomong? Hah? Cuman lo sedui lo di sini ya? Siapa yang ngomong bertobatlah ya? Adik-adik di rumah? Apakah menyebutkan bertobatlah? Tidak juga ya? Iya, adik-adik, hari ini kita akan bercerita tentang siapa ya? Langsung dulu mau kasih pertanyaan dulu. Kira-kira adik-adik, kalau adik-adik pernah buka Alkitab ya, baca Alkitab, kira-kira siapa sih yang pernah berteriak ya? Berteriak menyerukan, bertobatlah, bertobatlah. Kira-kira siapa adik-adik tokoh Alkitab yang berteriak menyerukan, bertobatlah, bertobatlah. Siapa adik-adik? Langsung dikasih clue, dia laki-laki. Siapa? Oh, di sini ada yang jawab Matius, siapa lagi ya? Zakheus. Ada lagi yang mau jawab? Nah, adik-adik di rumah, kalau adik-adik di rumah menjawab Yohanes Pembaptis, berarti jawaban kalian adalah betul. Ya, adik-adik di rumah, tadi kita mendengarkan suara Yohanes Pembaptis yang mengatakan bahwa bertobatlah, bertobatlah. Nah, adik-adik, Yohanes Pembaptis ini dia tidak hanya ngomong seperti Lause, tidak hanya suaranya kecil, tapi dia berteriak, bertobatlah, bertobatlah. Nah, kira-kira adik-adik, apa itu bertobat? Bertobat itu artinya kembali mengingat Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, adik-adik, Bapak Yohanes Pembaptis ini ingin mengajak semua orang untuk bertobat. Nah, pada saat itu adik-adik, karena Bapak Yohanes itu, dia berteriak-teriak, menyerukan, bertobatlah, bertobatlah. Nah, pada waktu itu juga adik-adik, banyak orang mendengarkan teriakan dari Bapak Yohanes ini. Nah, waktu itu adik-adik, tidak hanya 1, 2, atau 5 orang yang berkumpul. Tidak adik-adik, tapi ada banyak orang-orang yang berkumpul pada saat itu. Nah, mereka semua adik-adik mendengarkan teriakan dari Bapak Yohanes Pembaptis. Nah, pada saat itu adik-adik, orang banyak itu ada yang ada yang merasa tergerak hatinya. Saya mau bertobat, saya mau bertobat. Nah, adik-adik, orang banyak itu siapa saja? Orang banyak itu yaitu yang pertama adik-adik, ada para prajurit waktu itu. Terus apa lagi? Ada pemungut cukai. Pemungut cukai ini artinya orang-orang yang mengambil pajak atau uang dari masyarakat. Nah, tentunya ada nelayan, terus ada masyarakat biasa juga. Nah, jumlah mereka tadi itu bukan hanya 10 orang tapi ada banyak orang. Nah, waktu itu
mereka mendengarkan seruan atau teriakan dari Bapak Yohanes Pembaptis. Terus adik-adik, mereka juga ingin bertobat. Nah, terus apa? Mereka akhirnya menjumpai Bapak Yohanes dan berkata, Pak Yohanes, saya mau memberi diri saya untuk dibaptis. Terus datang orang kedua, saya juga Pak Yohanes. Orang ketiga, saya juga Bapak Yohanes. Keempat, kelima, dan seterusnya juga mengatakan hal yang sama. Pak Yohanes, saya mau dibaptis. Saya mau bertobat Bapak Yohanes. Adik-adik, apakah Bapak Yohanes senang waktu itu? Waktu mendengar orang banyak memberi diri mereka untuk dibaptis? Tidak adik-adik. Ayo, kenapa? Padahal kan Bapak Yohanes tadi berteriak-teriak ya, bertobatlah, bertobatlah. Tetapi ketika orang banyak memberi diri mereka untuk dibaptis, kenapa malah Bapak Yohanes ini marah, adik-adik? Kenapa? Iya adik-adik, betul. Karena orang-orang banyak di tempat itu adik-adik adalah orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Orang-orang yang tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Makanya adik-adik, pada saat orang-orang itu memberi diri mereka untuk dibaptis, Bapak Yohanes sedih sekali. Dia sedih. Bahkan dia mengatakan kepada orang-orang yang memberi diri untuk dibaptis, dia berkata, "Hei Bapak dan Ibu, jangan kalian menganggap bahwa dibaptis tandanya kalian sudah bertobat. Tidak Bapak Ibu. Karena apa adik-adik? Karena orang-orang banyak pada saat itu adalah orang-orang yang penuh dengan kejahatan. Mereka suka mengambil milik orang lain, suka berantem, apalagi suka berkata kasar, apalagi adik-adik suka berjudi mungkin waktu itu. Nah, jadi Bapak Yohanes ini sangat sedih. Bapak Ibu, bukan karena kalian memberi diri dibaptis berarti kalian sudah bertobat, bukan Bapak Ibu. Nah, adik-adik, terus pemungut cukai ini datang kepada Bapak Yohanes, katanya, lalu Pak Yohanes, apa yang harus kami lakukan? Bapak Yohanes menjawab kepada mereka, Bapak dan Ibu, biarlah hasil dari pertobatan kalian ditunjukkan oleh perbuatan yang baik. Nah, itu kata Bapak Yohanes. Jadi kalau kalian memang mau bertobat, harus ditunjukkan oleh sikap dan perbuatan yang baik, yang mengasihi Tuhan. Nah, terus ada satu ibu berkata kepada Bapak Yohanes, perbuatan baik seperti apa Bapak Yohanes? Tolong jelaskan kepada kami. Bapak Yohanes menjelaskan, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya 2 baju, berikanlah kepada orang yang tidak punya baju. Kalau Bapak Ibu punya makanan, berbagilah kepada orang yang tidak mempunyai makanan. Kalau Bapak Ibu melihat ada yang sedang membutuhkan bantuan, bantulah orang tersebut. Nah, terus adik-adik, para prajurit tersebut, satu prajurit datang kepada Bapak Yohanes, katanya, kalau kami, apa yang harus kami lakukan Bapak Yohanes? Kata Pak Yohanes kepada prajurit itu, jangan melakukan kekerasan kepada orang lain. Nah, pada saat itu adik-adik, semua orang diam dan mendengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes. Mereka akhirnya mengerti bahwa tidak hanya dibaptis berarti tandanya kita sudah bertobat, tidak. Tetapi apa hasil dari pertobatan kita? Kita tunjukkan melalui sikap yang baik. Nah, adik-adik, dari cerita ini mengajarkan kita bahwa ketika kita mengaku dengan mulut kita bertobat kepada Tuhan, kita juga harus melakukannya atau kita harus menunjukkannya melalui sikap kita sehari-hari. Sikap kita dalam kehidupan kita sehari-hari kepada orang lain dan terlebih kepada Tuhan. Tadi Bapak Yohanes sudah menjelaskan kepada orang banyak bahwa ketika Bapak Ibu punya 2 baju, berilah baju kepada orang yang tidak mempunyai baju. Kalau Bapak Ibu punya makanan, berbagilah kepada orang yang tidak punya makanan. Nah, adik-adik di rumah, begitu pula dengan adik-adik.
Kalau adik-adik melihat ada teman yang sedang membutuhkan, adik-adik sebagai anak Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita tentunya membantu teman kita yang sedang merasa kesusahan. Tidak ya adik-adik? Nah, jadi adik-adik, jadi kita tidak hanya sekedar berkata-kata, oh aku sudah bertobat, aku percaya kepada Tuhan. Tetapi perbuatan kita sama sekali tidak menunjukkan bahwa kita sudah bertobat. Atau kita mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Ya adik-adik ya, jadi hendaklah hasil dari kita sudah berbalik kepada Tuhan, kita mengakui kesalahan kita bertobat kepada Tuhan, dan ditunjukkan oleh kehidupan sehari-hari kita yang memuliakan Tuhan. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan boleh memberkati adik-adik dan kita melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman yang kami dengarkan hari ini mengajarkan kami kembali bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan tidak hanya sekedar mengatakan kami percaya kepada Tuhan, kami mengasihi Tuhan, sementara sikap kami sehari-hari tidak memuliakan Bapa di sorga. Ampunilah ia kepada kami Tuhan, dan biarlah Tuhan, mulai hari ini kami boleh berjanji, kami boleh bersepakat Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari kami boleh memuliakan Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik di rumah, yang menjadi ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari surat Lukas pasal 3 ayat 3b, berbunyi, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Sekali lagi, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya adik-adik, jangan lupa ayat hafalan ini dihafal. Dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, wah gimana tadi firman Tuhannya? Luar biasa ya ceritanya ya. Iya, Lasa Fitri juga. Lasa Fitri sangat terkagum-kagum dengan cerita tadi. Nah, biarlah cerita yang kita dengarkan tadi kita bisa mengerti, dan tadi ada dikasih tahu apa yang harus kita lakukan, oke? Karena cerita firman Tuhan yang telah kita dengar, kita harus lakukan di kehidupan kita. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai nih. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih dengan sikap berdoa ya adik-adik ya. Bapak, terima kasih kami sudah memuji, sudah memuliakan nama-Mu dan sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami sangat bersuka cita karena Tuhan selalu menyertai kami hingga saat ini. Kami sudah beribadah semua karena pertolongan Tuhan. Biarlah apa yang telah kami dengarkan hari ini kami bisa lakukan dan kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala kegiatan kami, apa yang kami lakukan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Bye.